Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang para sahabat Dialog Suwung. Malam ini adalah Dialog Suwung kita yang ke-45 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamian Harahap, dan saya, Denny Turner. Seperti biasa, kami melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Dalam kesempatan kali ini, kami akan merenungkan haiku dari Yosa Buson. Sebelum saya bacakan terjemahnya, saya akan berbagi sedikit mengenai sosok Buson. Buson adalah seorang penyair dan juga sekaligus pelukis. Beliau adalah satu dari 3 orang yang dianggap sebagai para master besar haiku di Jepang, bersama dengan Matsuo Basho dan bersama dengan Kobayashi Issa. Yosa Buson selain juga ahli di dalam membuat puisi, beliau juga merupakan seorang pelukis. Karena itulah kemahiran beliau dalam 2 bidang ini mencerminkan apa yang bisa kita hayati di dalam haiku-haiku beliau. Ciri khas dari haiku beliau itu adalah secara visual itu sangat bening, secara bahasa itu sangat ringkas, dan bagaimana satu momen itu esensinya itu bisa ditangkap dengan pilihan kata yang sangat hati-hati. Kami harapkan malam ini haiku beliau juga bisa mengantarkan kita semua di dalam satu pemahaman yang bisa mentransport kita, para sahabat sekalian, ke dalam awareness yang suwung. Saya akan mulai. Hujan bersemi, basuhi kerang kecil, pesisir kecil. Saya akan mulai dengan renungan saya ya Bang Dami ya. Iya, Mas. Jadi para sahabat semua, hujan bersemi, basuhi kerang kecil, pesisir kecil. Yang saya hayati adalah beliau memilih untuk mengantarkan ke kita hujan di musim semi. Yang umum terjadi adalah hujan yang terjadi di musim semi itu adalah hujan yang lembut, bukan hujan deras. Jadi butir-butir air itu juga jatuh tanpa bergumuruh, halus, ringan. Menjatuhi kerang kecil dan membasahi seperlunya. Saya juga terkesan dengan pemilihan yang dibasuhi bahkan. Itu adalah kerang yang kecil. Ini mencerminkan kesederhanaan, mencerminkan juga sesuatu yang berkilau. In itself, dia itu indah dalam bentuk yang kecil, begitu dibasuh dengan hujan itu menjadi seperti mutiara. Dan pilihan beliau adalah di pantai kecil. Juga bukan sesuatu yang megah. Di dalam semua yang serba kecil, serba mikro itu hadir keajaiban. Di dalam kesederhanaan hadir keagungan. Jadi Bang Dami yang saya rasakan itu adalah bagaimana sesuatu yang kelihatannya sangat sederhana, sesuatu yang bisa dibilang numpang lewat, itu sebetulnya membawa di dalamnya itu keagungan yang tidak terperi. Mungkin dari situ dulu Bang Dame silahkan.
Terima kasih Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah. Malam ini saya dan Mas Denny bisa menemani sahabat-sahabat kembali untuk melakukan praktek suwung ya, melalui dialog. Jadi kita suka nyebut ini direct path, direct experience. Pembicaraan ini bukan hanya sebatas dialektika logis, apalagi berdebat, berargumentasi, tetapi dialog ini adalah inspirasi, penyingkapan, bahkan kita berdua kadang tidak tahu apa yang akan hadir pada saat ini. Ini adalah satu tradisi yang sangat bagus kalau teman-teman ingin merasakan langsung bagaimana Tuhan menyingkapkan kebenaran pada kita. Tuhan selalu berbicara pada manusia. Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi jeritan manusia, apa yang menjadi pertanyaan kita. Tapi saat Tuhan menyingkap, menjawabnya melalui pengalaman, melalui realitas apa yang terjadi, kita sering tidak menyadarinya. Jadi dialog suwung ini sebetulnya bagi saya sama Mas Denny adalah latihan praktek juga gitu. Jadi sering sekali kita habis dialog seperti ini kita takjub sendiri. Iya. Kok bisa yang terbuka seperti itu gitu ya. Nah itu pertama. Kenapa saya beritahu itu pada teman-teman mengingatkan? Karena kita di sini bersama-sama menunggu atau mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran itu terbuka pada teman-teman. Jadi jangan heran nanti teman-teman juga ikut dalam atmosfer ini gitu, ikut dalam orbit ini. Nah pada saat tadi sahabat saya mengungkap apa yang beliau rasakan dari puisi ini, saya melihatnya begini Mas Dini, hujan bersemi, hujan. Semua kita kan tahu hujan kan, hujan itu sebenarnya simbol dari rezeki sebetulnya. Kita sering bilang hujan turun dari langit gitu ya, turun dari atas. Ini sebenarnya hujan itu bisa dikatakan maksudnya sebetulnya hikmah, penyingkapan gitu, pengetahuan yang datang pada kita gitu ya. Nabi sering mengatakan Quran turun dari langit gitu. Sementara Quran yang sekarang kita kenal adalah sebuah buku mushaf, sebuah sekarang ada di iPad, ada di HP gitu. Apakah kita jadi tidak bisa lagi menyaksikan Quran yang dari langit? Gitu? Adakah hujan yang turun dari, ya hujan pasti dari atas, gitu, dari langit. Gitu. Dan itu momentumnya Mas, musim semi. Ini kan sebuah keindahan, gitu, musim semi. Hujan bersemi. Lalu Mas, ini juga poin penting nih. Saya terus terang tidak tahu juga tadi pas Mas Denny buka, basuhi kerang kecil. Nah kerang kecil ini saya umpamakan sebenarnya kita manusia ini Mas. Kita kan sudah membawa rumah kemana-mana. Kita lupa tubuh ini adalah rumah. Tubuh kita ini kuil Tuhan. Kita harus ingat tubuh ini rumah Tuhan. Kita adalah kerang itu. Nah, kita ini, si manusia ini, Mas, ketika ilham itu datang, ya, hikmah itu datang, itu membasuh si manusia kecil ini, Mas. Ya kan? Basuhi kerang kecil. Gitu. Dan saya sebetulnya kepo juga apa yang sebetulnya beliau mungkin sering mendapatkan inspirasi di pantai gitu. Atau mungkin beliau tinggal di pantai, saya tidak tahu Mas persisnya. Kadang-kadang kan hikmah itu datang pada orang sesuai dengan tempat dia berada. Apa yang familiar dengan dia. Kalau Nabi kan tidak mungkin menggunakan kata pantai, pasti gunung gitu kan, gua gitu. Nah ini pantai ini, pesisir kecil. Nah pesisir kecil itu juga melambangkan ya manusia itu sebetulnya bisa punya dunianya, punya surganya
sendiri dengan kehidupannya. Kita adalah kerang-kerang kecil itu, teman-teman, yang membutuhkan basuhan dari langit, hujan dari langit, sebagai simbol inspirasi. Di atas kita ada yang ada lain, dan kita tinggal di pesisir kecil. Nah, pesisir kecil itu apa? Ya lingkungan kita, di mana kita berada. Di mana, nah ini ada kaitan lagi nih Mas, sama dengan di mana langit dijunjung, di sini bumi pijak. Jadi dimanapun kita berada, sahabat-sahabat sekalian, di situ bisa jadi tempat kita merasakan, menikmati hujan yang turun, membasuhi diri kita. Dimanapun kita berada. Apakah bisa di penjara? Apakah bisa di rumah mungil? Apakah bisa di rumah gedongan? Dimanapun. Karena sesungguhnya rumah kita itu adalah tubuh kita ini. Tubuh kita ini rumah kita. Kerang itu kan di dalamnya ada rumah kerang kan gitu Mas. Jadi yang saya rasakan itu Mas Dini. Penulis haiku ini, beliau ingin menceritakan bagaimana dimanapun Anda berada, di situasi manapun Anda berada, sesederhana apapun aktivitas Anda sebetulnya bisa menyaksikan wahyu ilham hujan turun pada Anda, membasuhi dahaga jiwa kita. Ini keren. Jadi perspektif ini jadi membuat kita jadi tidak ciut ketika kita di era sosmed ini kan menyaksikan, waduh enak banget ya hidup orang itu, kaya, punya ini, punya itu, kok saya begini aja. Oh jangan salah, sawang sinawang kalau di Jawa bilang itu. Kadang kita kira orang itu berbahagia, mereka itu bersenang, padahal belum tentu juga. Tapi bukan berarti kita juga jadi membiarkan diri kita terpuruk, tidak. Jadi ini menyaksikan Tuhan, mengambil hikmah, mengalami nama-nama Tuhan dalam situasi apapun. Kerang itu kan simbol dari keadaan yang sangat. Ini saya terharu nih, Pak Hojim hadir nih Mas Denny. Assalamualaikum Pak Hojim. Malam Pak Koji. Gitu. Jadi ini yang saya rasakan Mas, ini terus terang sebuah berita baik nih bagi kita semua, dimanapun keadaan kita, apapun keadaan kita bisa dapat kesempatan untuk menyaksikan Tuhan, wahyu tersingkap pada kita. Gitu Mas. Saya sambung ya Bang ya. Ya. Pada saat Bang Dame tadi itu berbagi renungan Bang Dame itu, saya tuh langsung terasa segar. Seperti mandi. Dan saya mendapatkan sebuah pandangan atau perspektif baru. Jadi seolah-olah begini Bang, hujan yang bersemi ini, hujan di musim semi yang lembut ini, dia itu tidak hanya memberikan hikmah, tidak hanya menyegarkan, tapi juga membasuh semua kotoran. Kalau tidak ada hujan, itu kan tubuh kita penuh debu ya. Ya. Dan dalam konteks Indonesia sekarang ini, yang lagi rame-ramenya menjelang pesta demokrasi, itu sosial media itu bekerja ekstra keras. Sehari-hari saja sebelum periode kampanye, sosial media itu sudah memberikan begitu banyak kalau saya istilahkan debu tadi gitu ya. Apalagi sekarang dengan dipompanya begitu banyak informasi, misinformasi, disinformasi, kita mudah sekali
untuk menjadi disoriented. Ini apa sih sebetulnya? Dan hikmah dari Tuhan yang dilampangkan dengan hujan yang ringan, hujan yang secukupnya, itu membasuh, itu pun sudah otomatis merawat tubuh kita. Kalau tadi Bang Dame ibaratkan dengan kerang itu sebagai tubuh. Lalu saya jadi teringat ada istilah tubuhku adalah kuilku, kan gitu ya. Tuhan. Jadi di situ bagaimana kuil ini dibasuh dengan hikmah. Dan tadi juga yang saya hayati adalah pada saat Bang Dame bicara mengenai setiap manusia itu kan punya keasikannya tersendiri-tersendiri. Punya pantai kecilnya masing-masing. Yang saya rasakan tadi pada saat Bang Dame menjelaskan adalah bagaimana di dalam momen yang sangat singkat, di tengah-tengah sesuatu yang kelihatannya sedemikian memekakkan, hingar-bingar, itu bisa centering, bisa sirna, bisa merasa cukup. Sementara di luar saya tetap ramai, tapi kemudian saya jadi bisa, oh iya ya, betapa enaknya, betapa nyamannya, betapa bersyukurnya bisa terbasuh. Dan kemudian perspektifnya itu justru jadi bisa melihat pantai, nggak terganggu lagi dengan yang lain-lain. Ini kan juga jadi perlambang ya, seolah-olah ayat-ayat Tuhan secara utuh itu menampakkan. Sehingga yang tadinya atensi saya itu sibuk dengan segala jadwal, segala target, itu mendadak ada loh yang timeless, spaceless, dan di situ sebetulnya tempat hakikimu gitu. Aku seolah-olah diingetin gitu, Bang. Dan langsung begitu tadi Bang Damai ngomong tung, kayak diajak pindah orbit aja gitu, Bang. Mas, halo, ya? Ya, Ini ajaib nih teman-teman. Ini sebetulnya juga pengejawantahan dari kalimat di Al-Quran. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Itu tidak basa-basi itu. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ya. Hanya kita karena sudah terbiasa dengan jalan pikiran, pola pikir, perspektif yang terbatas, kita jadi tidak mencicipi ini. Jadi haiku ini itu mengajak kita direct gitu, direct path. Sahabat-sahabat sekalian boleh berlatih. Saya sering berlatih. Saya kadang ketika pikiran saya menganggap remeh nyuci piring, masa sih saya ngerjain ini? Itu kan kerjaan ART gitu. Tidak mutu buat saya. Nah itu keliru, itu pikirannya keliru. Kalau Thich Nhat Hanh, seorang master Zen, itu sering melatih murid-muridnya untuk melakukan praktek meditasi. Kalau di kita zikir, eling, itu melakukan hal-hal sederhana. Kalau dari situ saja tidak berhasil, bagaimana mau menyingkap yang maha besar? Gitu. Terus bagaimana kalau dalam keadaan sakit? Bisa nggak kita mengalami hujan bersemi itu, membasuh kerang itu? Jadi semua area kehidupan sebagai manifestasi tauhid itu justru mengalami ini, maksudnya ini sederhana tapi sekaligus dahsyat. iya.
Apakah saat orang terkubang dalam perbuatan dosa misalnya, dia bisa mengalami ilham ini? Saat dia menyadari memakai kacamata seperti ini, itu tiba-tiba dia dibebaskan dari segala katakanlah dosa-dosa ini. Karena dia sudah menyaksikan hujan turun. Langsung dibersihkan seperti tadi sahabat saya Mas Denny bilang. Dibasuh. Nah inilah gayanya haiku ini luar biasa. Terus terang Mas, ini perlu dialami oleh kita nih, teman-teman. Saya mau nyambung ya Bang. Silakan Mas. Ini malah barusan ini saya malah dapat satu penglihatan lagi. Seolah-olah saya melihat slow motion dari tetes hujan pertama yang jatuh ke cangkang kerang itu. Dan saya hayati itu sebagai sebuah interupsi mendadak dari Tuhan. Apapun yang sedang saya geluti di hari ini, ada satu interupsi mendadak, di titik itu saja sudah terbasuh para sahabat semua. Seperti yang Bang Damai bilang tadi, kehadiran kita dalam mencuci piring itu juga bisa membawa sesuatu yang profound gitu ya. Saya punya satu contoh real hari ini, sore ini, yaitu mendadak saya harus menjemput anak ke sekolahnya. Itu di luar jadwal sama sekali. Itu kan seperti hujan yang dalam menjemput itu, saya itu merasakan kedamaian yang luar biasa gitu. Jadi nggak terganggu, kok jadwal gue yang udah gue susun gini kok jadi kebongkar? Enggak. Tapi justru malah, alhamdulillah, saya seperti dituntun untuk menghayati sebuah momen, jadi hadiah gitu hujan itu Bang. Sama sekali di luar planning saya mendadak perlu melakukan itu, hadir, utuh. Seolah-olah jadi, ini loh, memang kamu harus ke sini, kamu harus jemput, supaya kamu bisa kembali center menghayati. Dan sampai sekolah, jemput di parkiran gitu ya. Rasa serenity itu terus gitu. Contentment itu terus gitu. Jadi kok yang tadi Bang Damai bilang mengenai direct path itu benar gitu, bahwa bagaimana haiku ini itu membantu saya untuk membuka, oh iya ya, yang kamu alami hari ini itu ya itu sebetulnya. Jadi para sahabat, kalau kita terbiasa berespon seperti ini, semua momen yang direncanakan maupun tidak itu menjadi blessing ya, menjadi rahmat gitu. Hujan Jadi hujan. Hujan bersemi. Iya. Basuhi kerang kecil. Dan pesisir kecil gitu ya. Dan di situ Kan itu kalimat ya, iya. Dan di situ kan kalau kita menempatkan diri sebagai kerang itu nggak punya kuasa apa-apa loh kecuali menerima hujan aja. Luar biasa ya. Jadi betapa dahsyatnya Buson itu memberikan hikmah ke kita yang tersembunyi di balik kegamblangan visualnya gitu. Ada satu kelezatan yang tak terkatakan di balik keindahan adegan itu gitu. Yang sebetulnya Bang Dame, kita alami itu setiap hari dalam jumlah yang banyak gitu. Bahkan bisa dikatakan, Mas Denny, jadi penting juga nih teman-teman, kalau sudah bisa mencicipi
perspektif tadi ya, setiap saat hujan turun, hujan bersemi ya, hujan bersemi loh, basuhi kerang kecil. Kita adalah kerang kecil itu di pesisir kecil. Jadi kalau sahabat-sahabatku tercinta ingin mencicipi rasanya ini, penyingkapannya, mulai dari bangun pagi, hidup bersadari ini, itu semua aktivitas detail itu adalah sapaan ilahi gitu. Apapun. Kita kan selalu menganggap sapaan ilahi itu selalu yang enak menurut kita selama ini. Padahal sebetulnya rasa apapun, kejadian apapun, itu bisa kita lihat sebagai hujan bersemi. Asal kita jadi kerang. Nggak pakai neko-neko. Tadi kalimat dari Mas ini kan kerang itu. Dia pasrah banget. Gitu. Dan kerang yang seperti itu kalau kita perdalam lagi bahasa Rumi, ada mutiara di sini. Kerang yang ada mutiaranya gitu. Dan buson ya Mas Denny, itu tidak sembarangan memilih kata, memilih analog, nggak sembarangan karena ini kan kalimatnya pendek. Tapi sudah menceritakan satu cara pandang yang sangat dahsyat ini. Saya membayangkan Mas di kamar saya, bisa nggak tahu ada nggak bisa tulisan Jepang kali ini, tulisan itu sudah jadi kaligrafi tuh 3 baris ini nih. Jadi setiap memandang ini kita jadi langsung masuk kayak pakai bajunya Iron Man gitu loh. Iya. Setiap kita ngeliat haiku ini dalam bentuk kata-kata atau tulisan kanji Jepang atau langsung kita, wah itu indah banget itu Mas. Jadi pesisir kecil itu melambangkan apapun situasi hidupmu. Apapun situasi hidupmu. Kalau kerang kecil itu kita dibasuh. Itu diri kita. Jadi pesisir kecil itu saya membayangkan itu dunia kita. Kerang itu adalah diri kita. Inspirasi yang muncul adalah hujan bersemi itu. Saya ambil dari situ ya Bang. Ya. Saya jadi ketemu sesuatu yang mencengangkan bagi saya gitu. Kan haiku ini sebetulnya seperti biasa. Haiku itu kan menabrakkan dua keadaan. Keadaan pertama adalah hujan bersemi. Itu kan berarti ada action, ada gerakan di situ. Keadaan kedua adalah kerang yang dibasuh. Itu kan in action, stillness di situ. Nah, saya kok barusan ketemu gini, Pak. Jadi sebetulnya semua upaya saya, dalam hal ini saya diwakili sebagai kerang ya, kan kita semua para sahabat tanpa kecuali, apalagi kalau tinggal di kota besar gitu ya, setiap hari kita itu kan dipenuhi dengan begitu banyaknya movement. Tapi sebetulnya kalau kita renungkan dan kita perlambat waktu, setiap movement itu sebetulnya sekedar stillness. Dan ada movement yang lebih besar, yang lebih luhur, yang membasuh kita setiap saat. Kita tidak menghayatinya karena kita sibuk di dalam aktivitas kita yang sebetulnya insignifikan. Sebetulnya itu stillness, apalagi kemudian diakhiri dengan penggambaran pantai, pesisir gitu kan ya. Udahlah, kamu dapat hujan itu, akhirnya you just be one with the universe yang punya iramanya sendiri. Itu kan digambarkan gitu ya Bang ya.
Ombak itu kan punya iramanya sendiri, nggak ada yang ngatur itu. Sama halnya seperti sunatullah itu kan punya iramanya sendiri, nggak ada yang ngatur. Sementara kita berusaha intervensi segala macam, ada sesuatu yang lebih besar loh, yang lebih agung loh, yang selalu sebetulnya bersama kita. Dan perlambang hujan bersemi tadi juga saya hayati begini, satu tetes saja sudah bisa mengubah seluruh awareness kita. Jadi di sini yang saya sambung dengan yang Bang Damai sebutkan tadi, kita diajarkan oleh Buson untuk bisa menghayati hal-hal kecil, hal-hal sepele. Jadi nikmat Tuhan itu nggak perlu kita tunggu yang major, yang gede-gede. Yang seadanya ini justru yang bisa membantu kita untuk bersyukur setiap momen gitu. Ajaib. Halo Mas. Iya Bang. Ya, ajaib. Dan bagaimana kita sebetulnya adalah sekedar kerang-kerang kecil itu saja. Bagaimanapun kita merasa kita punya daya, kita punya upaya, kita punya kuasa, kita ini cuma kerang kecil gitu. Dan yang saya juga hayati dari Bang Damai tadi, Bang, di dalam kerang itu kan ada mutiaranya gitu ya. Ya. Semakin kita itu merangkul humility, kerendahan hati, semakin justru esensi ilahiyah itu akan manifest dari kita masing-masing. Tidakkah ini sebetulnya yang kita upayakan melalui suwung itu kan itu ya? Ya. Ajaib ini Mas. Dia Bang, ajaib. Kok ya bisa dapat haiku yang ini gitu, di momen yang ini gitu kan. Sangat ajaib ini. Karena para sahabat yang saya rasakan begitu saya dan Bang Dami berdialog ini, segala worry, segala kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dengan Indonesia, udah ada yang ngurus kok itu. Kita tinggal menjalankan sebagai kerang-kerang itu aja kok. Tapi Mas, ini bisa kita lihat juga apa ya? Kita lihat sebagai cara kita memandang ini Mas. Iya Bang. Ya. Jadi teman-teman sekalian yang tadi saya yang saya coba share ke teman-teman adalah setiap hari sebetulnya itu kesempatan kita menyaksikan hujan itu turun. Hujan itu adalah hikmah gitu. Air ya. Air itu sering disimbolkan sebagai hikmah gitu. Peningkapan. Pikiran kita yang sudah terkontaminasi, sudah memilah-milah, itu yang membuat kita jadi tidak menyaksikan lagi ilham itu dalam setiap kejadian. Setiap kejadian, setiap momen itu bisa kita jadikan ilham, hikmah, wahyu. Setiap momen kejadian bisa kita jadikan kesempatan untuk pensucian diri, membasuh diri kita, itu disebut dengan menyelesaikan karma, bolehlah kalau mau pakai perspektif itu. Misalnya, contohnya kalau kita dihina orang, bisa kita lihat itu sebagai cara membersihkan diri kita. Akhirnya juga itu momentum kita untuk bertobat, beristighfar. Saat yang sama juga kita bisa menyaksikan yang maha pengampun gitu. Ini dalam perspektif sufi gitu. Dan
Nah, pesisir kecil ini juga saya suka, Mas, istilah itu. Karena ini mengajarkan kita untuk respect pada kehidupan kita masing-masing. Tidak minder dengan siapapun. Karena sawang sinawang, masing-masing itu sebetulnya sudah diberikan cerita hidupnya. Gitu. Kalau memang kita diberi amanah keluasan atau amanah kekayaan misalnya, atau kekuasaan, atau reputasi, popularitas, nah itulah pesisir kita gitu. Tapi Buson menggunakan istilah pesisir kecil untuk memberitahu kita jangan selalu dianggap hikmah itu hanya hadir pada yang besar, tidak. Besar kecil itu kan istilah pikiran manusia. Semesta itu ada pada atom itu, ada. Gitu. Nah ini yang sangat dahsyat itu. Jadi ini juga manifestasi dari kemanapun kau menghadap di sana wajah Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Yeah. Terus juga aku lebih dekat kepadamu melebihi urat leher. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi ini sehari misalnya ya kalau kita mau praktek sholat 5 waktu itu bisa kita jadikan momen untuk kontemplasi. Gitu. Bahkan bukan cuma itu, dalam setiap aktivitas. Saya juga tadi, Mas, misalnya kalau laki-laki kan agak malas untuk ngurus-ngurus rumah gitu kan. Cuci piring, nyapu, ngepel misalnya kan, itu kan, wah itu tugas siapa gitu. Kalau kita mau mencicipi hakikat dari haiku ini, ya boleh dipraktekkan itu sahabat-sahabat sekalian. Nggak ada kehinaan di situ. Siapa yang mengatakan itu hina? Gitu, Mas. Saya jadi terbersit sesuatu lagi, Bang. Ya. Kalau di dalam Christianity itu kan melalui air itu baptism. Iya. Di dalam tasawuf itu juga tazkiyah gitu kan. Iya, pensucian. Pensucian. Jadi di sini yang saya juga hayati baru saja adalah bahwa esensi dari hujan rintik itu sebetulnya adalah sebuah transformasi yang total gitu. Once you are being baptized, artinya kan Anda komit untuk menjalani perjalanan Kristus. Sekali kita itu pembersihan hati, kita komit untuk jalan sebagai seorang salik, kan gitu ya. Bagaimana sebuah perlambang itu, hujan yang sangat lembut sebetulnya, itu sebetulnya sudah bisa membawa sebuah transformasi yang utuh, yang total, dan irreversible. Hakikat kita itu bisa berubah wujud total gitu. Dari datangnya hikmah itu. Jadi yang saya rasakan adalah semakin kita itu bisa mengapresiasi kesederhanaan, semakin sebetulnya itu transforming sampai ke DNA-nya gitu sebetulnya. Iya, iya. Iya, iya. Dan bagaimana seorang Buson itu bisa menyampaikannya dengan cara yang seolah-olah kan menggambarkan alam gitu ya. Tapi memang, Mas, dengan pembiasaan kita mempraktekkan direct path gitu ya, direct path self inquiry, kita jadi tidak lagi terjebak pada diskursif intelektual semata terhadap kejadian-kejadian gitu. Jadi langsung touch gitu, bersentuhan dengan ya the experience of God gitu.
Makanya tadi pas Mas Denny menyampaikan itu, saya kok kepikiran kerang itu adalah kita ya gitu. Bener Bang. Jadi manusia itu gitu. Hujan itu. Langsung penyingkapan gitu ya. Kapan itu? Itu dahsyat. Jadi, wow. Gitu. Makasih ya Mas Thank you Denny ya. Bang. Ini mungkin juga untuk para sahabat yang hadir di sini, saya juga memberitahukan bahwa Dialog Suwung hadir di YouTube, Dialog Suwung juga Ya, hadir di Spotify ya. Spotify, kemudian insya Allah dalam waktu dekat buku kami juga akan terbit. Mudah-mudahan teman-teman juga akan berkesempatan nanti untuk menikmatinya bersama-sama. Menjelang Insya Allah, Ramadan, nggak iya salah Mas ya. menjelang Ramadan. Amin. Mungkin Bang Dame bisa memberikan renungan penutup, Bang. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Denny, sahabat-sahabat Dialog Suwung yang dirahmati Allah. Setiap hari teman-teman kita menerima karunia besar dari Allah yang disimbolkan dengan hujan bersemi setiap hari teman-teman. Apapun kejadiannya, apapun yang disuguhkan. Nah, bukalah diri seperti kerang. Maksudnya kita meditasi itu sebetulnya sering-sering pasif. Gitu. Pasif dalam menghadapi segala sesuatu. Begitu kita dapat turun hujan itu, kita action. Jadi segala tindakan kita itu memang sudah datang dari kehendaknya. Itu yang sebenarnya kalau sahabat-sahabat dalam tradisi Islam yang disebut memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah tidak sampai pada Tuhan. Istilah ungkapannya begitu. Maknanya ya ini gitu. Kalau kita mau merasakan hakikat puisi ini dalam bahasa yang sedikit romantik, kalau orang sudah jatuh cinta gitu, ya apapun itu jadi indah, apapun gitu. Bau keringat sang kekasih itu juga bau kesturi gitu. Terus lagi hujan misalnya basah gitu, itu jadi romantis. Itu yang suka disebut itu orang yang sedang jatuh cinta itu semuanya ngontrak, cuma mereka pemilik dunia ini. Dan itu cicipan ilahi sebetulnya teman-teman. Tapi jangan terjebak hanya di situ. Sebetulnya seluruhnya adalah romantisme kekasih dengan kekasihnya. Ya. Jadi kalau sudah bisa melihat dengan cara pandang ini, indah banget gitu. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa mengalami juga, paling tidak dialog ini memberi satu inspirasi, stimulus untuk kita merenungkan seperti itu. Makasih Mas Denny. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.